Di dalam kitab ini, kitab Uqudul Zen, terdapat 4 pasal dan 1 penutup. Al-Fasul awalu, pasal yang pertama, fi bayani huquqi zaujati. Pasal pertama ini menerangkan, fi bayani dalam menerangkan huquqi zaujati, hak-haknya istri. Al-wajibati, yang wajib hak istri tersebut, ala zauji, atas tanggungan suami. Itu bahwa pasal yang pertama ini menerangkan hak istri yang wajib atas tanggungan suami. Suami memiliki tanggungan yang wajib dipenuhi untuk istrinya. Apa hak yang pertama tersebut? Di sini diterangkan secara global, wahya, dan dia husnul usroh. Yang pertama, bagus bergaul. Salah satunya bahwa seorang suami harus bagus bergaul kepada istri dan anaknya. Itu. Karena seorang pemimpin di dalam rumah tangga, berkatanya baik, berperilakunya baik kepada anak dan istrinya. Ke dalam hadis Nabi yang lain, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian itu yang baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik atas keluargaku. Maka beliau Rasul paling baik-baiknya suami terhadap istrinya. Maka bagus nih, yang pertama menjelaskan itu bagusnya bergaul terhadap istri dan anak. Bagaimana kita bisa bergaul, mencontohkan adab yang baik kepada anak dan istrinya. Wa mu'natu zaujati, dan ngasih ongkos si istri, ngasih makan, pangan, sandang, papan kepada si istri. Ngasih bagaimana? Cari dengan yang halal. Karena dengan yang halal tuh walaupun sedikit, insya Allah ada keberkahannya. Timbang banyak tapi tidak halal, bahkan itu jadi mudorot. Wa ta'limiha, dan ngajarkannya si istri sesuatu tahtaju yang butuh ilahi kepadanya min furudil ibadati, dari pardu-pardu ibadah. Nah, ini salah satu kewajiban seorang suami, mengajarkan istri dari paru-paru ibadah. Sholatnya istri bagaimana, haidnya, mandi hadas besarnya, mandi junubnya, puasanya. Nah, itu salah satu kewajiban buat seorang suami, mengajarkan istrinya. Nah, ini sebagian dari pasal yang pertama, menerangkan haknya seorang istri atas tanggungan kewajiban suami. Berat buat seorang suami tanggung jawabnya. Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, fi huquqi zauji, di dalam menerangkan haknya suami. Al-wajibati, yang wajib, ala zaujati, atas tanggungan istri. Pasal yang kedua ini menerangkan haknya seorang suami yang wajib diberikan atas istri. Si istri wajib memberikan hak itu kepada suami. Apa hak tersebut? Wahya ta'atu zauji, patuhnya seorang istri terhadap suami. Bi ghairi maksiatin, di dalam bukan maksiat. Patuh tuh, seorang istri harus patuh kepada suaminya, maka itu salah satu kewajiban dia. Bi ghairi maksiatin, di dalam bukan maksiat, harus patuh. Selain bukan maksiat kepada Allah, maka si istri wajib mematuhi perintah suaminya. Maka nanti diterangkan ada sebagian dari sahabat seorang istri Ansor dulu menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasul,
kami utusan dari istri-istri sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu yakni orang-orang yang menerima Nabi Muhammad di kota Madinah. Maka sahabat Ansor, perwakilan istri-istri tersebut datang kepada Rasul, nanya, ya Rasul, kalau bagi seorang laki-laki ada yaitu jihad, perang, dan mendapatkan ganjaran yang besar di hadapan Allah. Sedangkan kami seorang wanita kok nggak ada jihad, dan syariat kita pun bahwa seorang perempuan tidak disyariatkan untuk berperang jihad fisabilillah. Yang memang berkewajiban yang disyariatkan itu yaitu bagi kaum laki-laki. Maka sahabat perempuan Ansor tersebut, perwakilan tersebut bertanya kepada Rasul demikian, kami nggak ada amalia jihad ya Rasul, maka bagaimana bisa kami menyaingi dengan pahala-pahala orang laki-laki tersebut? Maka Nabi Muhammad bersabda dalam sebuah hadisnya, sampaikanlah kabar ini kepada wanita-wanita yang lain, cukuplah engkau patuh kepada suamimu itu menandingi seorang laki-laki yang berjihad fisabilillah. Maka patuhnya seorang istri terhadap suaminya itu menandingi pahala berjihadnya seorang laki-laki. Wa husnil mu'asyarah, dan sebagian lagi yang wajib itu bagusnya bergaul si istri. Istri wajib bergaulnya dengan bergaul yang baik terhadap suaminya, berkata yang baik, berperilaku yang baik. Wa taslimi nafsiha ilaihi, dan sebagian lagi kewajiban istri yaitu menyerahkan dirinya kepada suami tersebut, pasrah terhadap suami tersebut. Wa mulazimatil bait, dan melazimkan terus di rumah kalau memang keluar itu nggak ada manfaatnya. Nah, ini ya salah satu kewajiban seorang istri. Al-Pasal Salisu, dan pasal yang ketiga, fi fadli sholatil mar'ati fi baitiha, di dalam menerangkan sholatnya seorang perempuan fi baitiha, di rumahnya. Wa fi annaha, dan di dalam sungguhnya sholat perempuan di rumahnya, afdolu itu lebih utama, min sholatiha, dibanding sholatnya perempuan ma'an nabi, berbarengan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pasal yang ketiga, menerangkan keutamaan seorang istri sholat di rumah. Walaupun tadi dia sholat berbarengan dengan Nabi Muhammad, lebih utama seorang istri sholat di rumahnya. Kenapa? Karena tidak ada fitnah ketika seorang perempuan, seorang istri melaksanakan ibadah di luar, di masjid, maka yang terkena fitnah itu laki-laki, yang bisa rusak ibadahnya laki-laki. Maka lebih utama seorang istri tersebut sholatnya di rumah, walaupun kalau dia berjamaah berbarengan dengan Nabi, lebih utama dia sholat di rumah. Nah, itu pasal yang ketiga. Al-Pasur Rabiu, pasal yang keempat, bi bayani hurmati najri rajuli, di dalam menjelaskan hurmati nazari rajuli, haramnya memandangnya laki-laki, ila nisa'il ajnabiyati, kepada perempuan-perempuan yang ajnabi. Perempuan yang ajnabi itu perempuan yang boleh dinikahi. Ada perempuan-perempuan mahram. Mahram itu yang tidak boleh dinikahi, ibu kita, bibi kita, anak kita. Nah, itu mahram perempuan. Ada lagi yang perempuan ajnabi yang boleh dinikahi. Maka pasal yang keempat menjelaskan haramnya memandang laki-laki kepada perempuan yang ajnabi, wal aksu, dan sebaliknya pun sama. Seorang perempuan pun haram memandang kepada laki-laki yang
ajnabi yang dibolehkan dinikahi. Nah, ini pasal yang terdapat di dalam kitab Uqudul Zen. Nanti masing-masing ada penjelasannya lebih terperinci, lebih detail lagi. Ini hanya sebagian globalnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.